dunia berada di ambang kekacauan global. Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat mengguncang Timur Tengah dengan serangan udara brutal menggunakan bom bunker booster seberat 30.000 pon ke 3 fasilitas nuklir sipil Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan, mengklaim telah menghancurkan kemampuan nuklir Iran. Israel, yang telah melancarkan serangan besar-besaran sejak 13 Juni 2025 dalam operasi Rising Lion, memperburuk situasi dengan menghantam lebih dari 200 situs militer dan nuklir di Iran, menewaskan 430 warga sipil, termasuk 60 anak-anak. Iran, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, membalas dengan meluncurkan lebih dari 30 rudal balistik ke Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba, menyebabkan kerusakan parah dan ratusan korban luka. Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengklaim rudal siluman mereka menghantam markas intelijen Israel, termasuk markas Mossad di Tel Aviv. Di tengah eskalasi ini, 3 kekuatan dunia, China, Korea Utara, dan Rusia, menyatakan dukungan tegas untuk Iran, mengutuk AS dan Israel sebagai agresor yang mengancam perdamaian global. Jika ketiga negara ini benar-benar berpihak aktif kepada Iran, dunia bisa menyaksikan konflik yang mengubah sejarah, dengan Israel dan AS berpotensi menjadi sasaran alat-alat perang paling mematikan dari Beijing, Pyongyang, dan Moskow. Apa yang akan terjadi jika skenario neraka ini menjadi kenyataan? Dan apa dampaknya jika senjata paling mematikan dari ketiga negara ini digunakan untuk membombardir Israel dan AS? Konflik Iran-Israel telah lama menjadi bara di Timur Tengah. Namun serangan AS pada 22 Juni 2025 telah menyulut api yang sulit dipadamkan. Presiden Donald Trump, dalam pidato berapi-api, menyatakan bahwa serangan menggunakan pesawat B-2 siluman telah menghancurkan total ancaman nuklir Iran, dengan bom bunker booster menembus fasilitas bawah tanah seperti Fordo. Iran, melalui Badan Energi Atomnya, mengutuk serangan ini sebagai pelanggaran hukum internasional, menegaskan bahwa fasilitas nuklir mereka hanya untuk tujuan damai seperti penelitian medis dan pembangkit listrik. IAEA melaporkan tidak ada kebocoran radiasi signifikan, tetapi kerusakan pada infrastruktur sipil Iran telah memperburuk krisis kemanusiaan, dengan rumah, sekolah, dan rumah sakit di Teheran dan Ahvaz hancur akibat serangan Israel sebelumnya. Menurut Kementerian Kesehatan Iran, 3.500 orang terluka, dan depot minyak serta stasiun televisi pemerintah di Teheran menjadi puing, menewaskan 3 staf media selama siaran langsung. Rakyat Iran, di tengah duka, menggelar protes besar-besaran, menunjukkan solidaritas melawan agresi AS dan Israel. Iran tidak tinggal diam. Pada pagi hari Minggu, IRGC meluncurkan lebih dari 30 rudal balistik ke Israel, menargetkan pusat-pusat strategis di Tel Aviv, Haifa, Nez Ziona, Ramat Gan, dan Beersheba. Layanan darurat Israel, Magen David Adom, melaporkan 16 hingga 271 orang terluka, termasuk 3 anak-anak, dengan 2 orang kritis dan 4 luka serius. Sejak 13 Juni, 24 orang tewas di Israel, termasuk 4 warga Arab di Tamra. Kerusakan infrastruktur sangat parah. Blok apartemen di Tel Aviv dan Ramat Gan hancur, gedung pencakar langit di Ramat Gan kehilangan lembaran kaca, dan Soroka Medical Center di Beersheba rusak, melukai 71 orang. Kebakaran di parkir menghanguskan 20 mobil, dan kantor perwakilan AS di Tel Aviv terdampak getaran ledakan. IRGC mengklaim rudal siluman mereka menghantam markas Mossad, tetapi BBC, Reuters, dan AP News belum mengonfirmasi klaim ini, menjadikannya belum terverifikasi. Israel membalas dengan menetralkan peluncur rudal di Iran Barat dan menutup wilayah udaranya. Sementara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan Israel sangat dekat untuk menghilangkan ancaman Iran. Di tengah eskalasi ini, China, Korut, dan Rusia muncul sebagai pendukung kuat Iran, mengutuk AS dan Israel dengan nada keras. China, melalui utusan PBB Fu Chong, menyebut serangan Israel pada 13 Juni sebagai pelanggaran kedaulatan Iran, dan serangan AS pada 22 Juni sebagai preseden berbahaya. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyerukan dialog, tetapi menegaskan dukungan diplomatik untuk Iran, mitra strategis dalam pasokan minyak. Korut, dengan retorika pedas, menyebut Israel kanker, dan AS provokator utama, menyatakan solidaritas dengan Iran sebagai korban agresi.
Pemimpin Kim Jong-un memamerkan unit tempur Korut, menandakan kesiapan militer. Rusia, sekutu militer Iran, mengutuk serangan AS sebagai eskalasi berbahaya dan telah mengirimkan pesawat Su-35 serta sistem S-300 ke Iran. Kremlin menawarkan mediasi, tetapi juga memanfaatkan konflik untuk mengalihkan perhatian Barat dari Ukraina. Ketiga negara ini, dengan aliansi anti-Barat, membentuk front kuat yang dapat mengubah dinamika konflik jika mereka bergerak lebih jauh dari dukungan diplomatik ke keterlibatan militer. Jika Cina, Korut, dan Rusia benar-benar berpihak aktif kepada Iran dengan keterlibatan militer, dunia bisa menyaksikan konflik global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cina, dengan angkatan bersenjatanya yang terbesar di dunia, dapat mengerahkan kapal perang dan rudal hipersonik ke Teluk Persia, mengancam armada AS di kawasan. Korut, dengan arsenal rudal balistiknya, dapat memperkuat Iran dengan teknologi rudal canggih, meningkatkan ancaman ke Israel dan pangkalan AS di Timur Tengah. Rusia, meskipun terkuras oleh perang di Ukraina, dapat menyediakan jet tempur dan sistem pertahanan udara, memperpanjang konflik dengan dukungan logistik. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang didukung parlemen pada 23 Juni, dapat memicu krisis energi global, dengan harga minyak melonjak hingga $150 per barel, menyebabkan resesi di AS dan Eropa. Aliansi ini juga dapat memicu ketegangan di kawasan lain, seperti Selat Taiwan, Cina, atau Semenanjung Korea, Korut, memperluas konflik menjadi perang dunia. NATO, yang dipimpin AS, kemungkinan akan merespons dengan mobilisasi penuh, meningkatkan risiko konfrontasi nuklir. Sekarang, bayangkan dampak jika ketiga negara ini menggunakan alat perang paling mematikan mereka untuk membombardir Israel dan AS. Berikut adalah senjata paling mematikan dari masing-masing negara, berdasarkan data teknis yang tersedia. Cina, rudal balistik hipersonik DF-ZF, dipasang pada DF-17. Deskripsi, rudal DF-17 dengan hulu ledak hipersonik DF-ZF dapat mencapai kecepatan Mach 10. Menembus sistem pertahanan seperti Iron Dome atau Patriot, jangkauan hingga 2.500 km, mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Dampak di Israel, jika ditembakkan dari kapal perang Cina di Laut Mediterania, DF-ZF dapat menghancurkan infrastruktur militer Israel seperti pangkalan udara Nevatim atau pelabuhan Haifa dalam hitungan menit. Serangan ke Tel Aviv dapat meratakan gedung-gedung strategis, menyebabkan ribuan korban sipil dan memutus rantai komando IDF. Dampak di AS, ditargetkan ke pangkalan AS seperti Al-Udeid di Qatar. DF-ZF dapat melumpuhkan operasi militer AS di Timur Tengah, menghancurkan pesawat dan radar. Serangan ke wilayah AS, dengan rudal jarak jauh seperti DF-41, dapat menghantam kota-kota besar seperti Los Angeles, menyebabkan kerusakan ekonomi triliunan dolar. Analisis, penggunaan DF-ZF akan memicu respons nuklir dari AS, karena kecepatan dan akurasi rudal ini membuat pertahanan konvensional tidak efektif. Israel, dengan arsenal nuklirnya, juga dapat membalas ke Iran atau sekutu Cina, memperluas konflik menjadi perang nuklir regional. Korea Utara, rudal balistik antar benua Hwasong-18. Deskripsi, Hwasong-18 adalah rudal ICBM berbahan bakar padat dengan jangkauan hingga 15.000 km, mampu mencapai AS daratan. Dapat membawa hulu ledak nuklir hingga 1 megaton, setara dengan 67 bom Hiroshima. Dampak di Israel, jika diluncurkan dari Iran, melalui transfer teknologi, Hwasong-18 dapat menghantam Tel Aviv atau Yerusalem, menghancurkan kota dalam radius 10 km dan menyebabkan ratusan ribu korban. Infrastruktur Israel akan lumpuh, dengan dampak radiasi jangka panjang. Dampak di AS, serangan ke kota seperti New York atau Washington, D.C., dapat menewaskan jutaan orang dan menghancurkan pusat pemerintahan AS. Ekonomi global akan kolaps akibat gangguan pasar keuangan. Analisis, penggunaan Hwasong-18 akan memicu respons nuklir langsung dari AS, yang memiliki 5.000 hulu ledak nuklir. Korut sendiri berisiko dihancurkan oleh serangan balasan AS atau sekutu seperti Korea Selatan dan Jepang, mempercepat eskalasi global. Rusia, rudal hipersonik Avangard, dipasang pada ICBM Sarmat. Deskripsi,
Avangard adalah kendaraan hipersonik yang dapat mencapai Mach 27 dengan jangkauan global dan kemampuan manuver untuk menghindari pertahanan rudal. Dapat membawa hulu ledak nuklir hingga 2 megaton. Dampak di Israel. Serangan Avangard ke Tel Aviv dapat menghapus kota dari peta dengan ledakan setara 133 bom Hiroshima. Seluruh infrastruktur Israel, termasuk pelabuhan, bandara, dan pangkalan militer, akan hancur, dengan korban mencapai jutaan. Dampak di AS. Serangan ke pangkalan strategis seperti NORAD di Colorado atau kota seperti Chicago dapat melumpuhkan komando militer AS dan menyebabkan kerusakan ekonomi tak terbayangkan. Radiasi akan membuat wilayah tak layak huni selama dekade. Analisis. Penggunaan Avangard akan memicu perang nuklir total, dengan AS dan NATO membalas menggunakan rudal Trident dan Minuteman III. Rusia sendiri akan menghadapi serangan balasan yang menghancurkan, dengan risiko kepunahan massal akibat musim nuklir. Jika Cina, Korut, dan Rusia menggunakan senjata ini untuk membombardir Israel dan AS, dunia akan menghadapi skenario apokaliptik. Israel, dengan luas wilayah hanya 22.000 km persegi, dapat dihancurkan dalam hitungan jam, dengan populasi 9 juta jiwa menghadapi ancaman kepunahan. AS, meskipun lebih luas, akan kehilangan kota-kota utama, infrastruktur, dan kemampuan militer, memicu krisis ekonomi dan kemanusiaan global. Dampak lingkungan dari ledakan nuklir akan menyebabkan musim nuklir, menurunkan suhu global hingga 10 derajat Celcius, menghancurkan pertanian, dan memicu kelaparan massal. Miliaran orang di seluruh dunia dapat tewas akibat radiasi, kelaparan, atau konflik sekunder. Peradaban modern, seperti yang kita kenal, akan runtuh, dengan pemulihan memakan waktu berabad-abad. Namun, skenario ini sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Cina lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi dan menghindari konfrontasi langsung dengan AS. Korut, meskipun agresif dalam retorika, tidak memiliki kapasitas untuk perang global dan fokus pada kelangsungan rezim Kim. Rusia, terkuras oleh perang Ukraina, lebih mungkin membatasi dukungan pada bantuan teknis seperti Su-35 dan S-300 untuk Iran. Ketiga negara ini sadar bahwa keterlibatan militer langsung akan memicu respons NATO yang menghancurkan, termasuk serangan nuklir. Oleh karena itu, dukungan mereka untuk Iran kemungkinan tetap pada ranah diplomatik, ekonomi, dan teknis, dengan Rusia sebagai penyokong utama melalui aliansi militer. Situasi di Timur Tengah tetap tegang. Parlemen Iran, pada 23 Juni, memilih untuk menutup Selat Hormuz, memicu lonjakan harga minyak Brent crude menjadi $77 per barel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan risiko api yang tidak terkendali, sementara mediasi oleh Qatar dan Oman terhenti. Masyarakat internasional, termasuk India, menyerukan dialog, tetapi ketegangan terus meningkat. Di Israel, warga hidup dalam ketakutan, berlindung di bunker setiap kali sirene berbunyi. Di Iran, protes rakyat menunjukkan semangat perlawanan meskipun krisis kemanusiaan memburuk. Dunia menunggu langkah selanjutnya dari Cina, Korut, dan Rusia. Apakah mereka akan tetap pada dukungan diplomatik, atau memicu neraka dengan senjata mematikan mereka? Hari-hari ke depan akan menentukan nasib Timur Tengah dan dunia. Tetap ikuti pembaruan terbaru untuk memahami krisis yang dapat mengubah sejarah ini.